Alhamdulillah sudah bertambah pesertanya. Mungkin kita juga harus memperhatikan waktu di Indonesia ya. Jadi segera kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Yang terhormat para narasumber, siang waktu Jeddah ataupun sore waktu Jakarta. Yang terhormat Bu Neni Kurniati selaku Koordinator Perlindungan Warga, Pak Nasrullah Jasam selaku atas urusan haji, Pak Rio selaku urusan teknis urusan perhubungan dan Pak Dilan dari staf teknis imigrasi yang telah hadir pada sore ini ataupun siang ini waktu jeda, dan yang kami cintai para peserta yang telah bergabung secara virtual. Izin menyampaikan mungkin tujuan dari pelaksanaan kegiatan pada hari ini adalah untuk bersilaturahim secara virtual, karena ini bertepatan dengan bulan yang mulia, terutama di bulan Ramadan ini. Kita mengharapkan meskipun kita bertemu via virtual, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan kita juga. Yang tak kalah penting tujuan dari pertemuan pada siang kali ini yaitu adalah untuk mendiseminasikan terkait dengan ketentuan, baik itu terkait dengan ketentuan haji, terkait umroh, lalu terkait kekonsuleran, terkait perhubungan dan keimigrasian. Karena memang saat ini jamaah juga dari Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah umroh cukup banyak, dan mungkin setelah itu di bulan April mungkin di akhir April kami sudah dapat edarannya bahwa tanggal 29 mungkin akan jamaah haji tahun ini insya Allah akan sudah mulai datang ke Arab Saudi. Maka dari itu mungkin alangkah baiknya kita bersama-sama menyimak dari berbagai perspektif. Mudah-mudahan ini menambah informasi dan mungkin ilmu yang akan bagi calon jamaah ataupun dari pihak travel ataupun pihak terkait yang berkepentingan. Sebelum kita memulai, mungkin saya sampaikan ketentuan mungkin singkat saja agar mungkin Bapak Ibu bisa mematikan audionya ataupun mute supaya mungkin tidak ada yang bocor dan acara kita bisa lancar. Yang berikutnya juga silahkan bisa on cam maupun off cam gimana baiknya dan senyamannya Bapak Ibu peserta sekalian. Dan mungkin saya izin sampaikan beberapa hal lagi yaitu terkait dengan rundown acara. Insya Allah mungkin siang ini kita akan diisi oleh 4 pembicara. Yang pertama nanti akan diisi Pak Nasrullah Jasam selaku staf teknis imigrasi. Terus yang kedua oleh Koordinator Perlindungan Warga Bu Neni Kurniati. Yang berikutnya oleh Pak Dilan dari staf teknis imigrasi. Berikutnya oleh Pak Rio dari staf teknis perhubungan. Semuanya pembicara dari perwakilan RI di Jeddah ataupun dari KJRI Jeddah. Tanpa mungkin berpanjang lebar, kita buka acara kegiatan siang hari ini waktu Jeddah ataupun sore hari ini waktu Jakarta, waktu Indonesia, dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk berikutnya, tanpa berpanjang lebar, kita sambut pembicara pertama kita, Bapak Nasrullah Jasam. Kepada beliau kami persilahkan. Kemudian mohon izin ada teknis yang perlu kita sesuaikan. Mungkin kepada kerabat ataupun siapapun yang belum terinfo, kiranya mungkin karena kita baru mulai, bisa dipersilahkan ataupun disampaikan kepada kenalannya ataupun siapapun yang ingin berjumpa via virtual, mungkin linknya bisa di-share atau disampaikan. Halo Pak Id. Pak, suaranya Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti Ibu KPW, Bu Nini Kurniati, Pak Id, Pak Rio, Pak Dilan, rekan-rekan narasumber dan rekan-rekan yang bergabung dalam
Zoom pada kali ini. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya kira ini acara yang sangat baik dan bermanfaat terkait dengan sosialisasi kebijakan Kementerian Haji Arab Saudi dan Kementerian Agama dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh tahun 2025 ya, atau 1446 Hijriah. Seperti kita ketahui bahwa hampir setiap tahun pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan baru setelah mengevaluasi hasil operasional tahun sebelumnya. Begitu juga dengan tahun ini. Perlu kami sampaikan pertama yang terkait dengan umroh terlebih dahulu, bahwa kalau kita lihat tahun lalu jamaah umroh itu masih bisa masuk ke Arab Saudi di bulan Zulqa'dah. Maka tahun ini jamaah umroh terakhir penerbitan visanya itu tanggal 1 Syawal. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah umroh dari luar Arab Saudi, itu harus mengurus penerbitan visanya di Indonesia itu sebelum tanggal 1 Syawal. Kalau sekarang tanggal 16 Ramadan, masih ada waktu sekitar 2 minggu untuk mengurus visa umroh ke Arab Saudi. Tahun lalu kebijakan ini tidak diberlakukan. Tahun lalu sampai dengan bulan Syawal, bahkan menjelang Dzulqa'dah, masih bisa jamaah umroh untuk mengajukan visa umroh. Nah, tahun ini itu dibatasi sampai dengan tanggal 1 Syawal. Kemudian keberadaan jamaah umroh juga tahun ini dibatasi sampai tanggal 15 Syawal atau kurang lebih tanggal mungkin 13 atau 14 April ya. Berbeda dengan tahun lalu bahwa jamaah umroh masih bisa diperkenankan sampai dengan bulan Dzulqa'dah. Kebijakan ini nampaknya untuk mengantisipasi jamaah haji lewat jalur visa umroh dan visa ziarah. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah Arab Saudi beberapa tahun terakhir ya, mungkin dari tahun 2019, 2022, 2023 dan secara ketat menerapkan di 2024, menerapkan kebijakan adanya kartu nusuk ya. Kartu yang diberikan kepada jamaah haji sebagai dokumen pelapis ya, bahwa yang bersangkutan memang betul-betul jamaah haji. Jadi di samping visa haji yang dipegang oleh jamaah haji yang reguler maupun haji khusus maupun haji furoda, itu mereka memegang kartu nusuk untuk membedakan antara yang bersangkutan dengan jamaah atau pemegang di luar visa haji. Tahun ini kebijakan kartu nusuk akan lebih diperketat lagi, dan setelah kami lakukan pembicaraan dengan Kementerian Haji dan para syarikah yang akan melayani jamaah haji di Arab Saudi, kartu nusuk kemungkinan akan dibagikan di Indonesia dan mungkin sebagian di bandara kedatangan dan sebagian lagi di hotel jamaah haji. Untuk pengamanan jamaah agar jamaah haji itu betul-betul aman ya. Nanti ketika ada pemeriksaan dari pihak Arab Saudi, baik dari Kementerian Haji, dari pihak keamanan Arab Saudi, bahwa jamaah haji itu memiliki kartu nusuk yang sah, yang legal, ya asli, yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Yang kedua, untuk menghindari membludaknya jamaah atau menghindari jamaah-jamaah dengan non visa haji, pemerintah Arab Saudi juga sekarang sudah menutup pengurusan visa ziarah, baik itu dengan segala jenisnya, dan itu baru dibuka nanti setelah musim haji. Juga konteksnya untuk meminimalisir para pemegang visa ziarah yang mereka manfaatkan atau dimanfaatkan oleh oknum untuk melaksanakan ibadah haji. Dan dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa sekali lagi kita komitmen untuk mendukung tentuan pemerintah Arab Saudi yang sudah berkomitmen dengan Kementerian Agama dalam hal ini, bahwa haji harus menggunakan visa haji, atau bagi para ekspatriat mukimin yang tinggal di Arab Saudi, mereka harus memiliki tasrih haji. Saat ini di di jalan-jalan di Arab Saudi ya, kalau kita dari
Jeddah menuju Mekah, itu jelas sekali banyak tulisan slogan la hajja bila tasrih, ya, tidak diperkenankan haji tanpa menggunakan tasrih. Begitu juga dengan fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh eh, para ulama Saudi, bahwa orang yang belum mampu atau tidak bisa mendapatkan tasrih haji atau tidak bisa mendapatkan visa haji itu hukumnya tidak wajib. Bahkan jika berpotensi melanggar ketentuan keimigrasian dan lain sebagainya, yang bersangkutan bahkan bukan hanya tidak diwajibkan tapi juga tidak diperkenankan untuk berangkat haji. Berkaca dari tahun lalu, masih ada beberapa oknum, ya, saya mengatakan oknum karena jamaah yang memegang visa ziarah itu sebetulnya korban karena mereka tidak tahu, termakan oleh iklan-iklan di TikTok, di media sosial, haji tanpa antri, haji dengan visa amil musim, haji dengan macam-macam lah, yang tawaran yang menggiurkan dengan harga yang sangat mahal. Itu tahun lalu beberapa kali terjadi, ya, dan akhirnya dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi. Tahun lalu masih dipulangkan. Saya khawatir nanti akan bukan hanya dipulangkan tetapi juga ditahan dan di banned selama 10 tahun. Ketentuan ini tahun lalu jelas sekali bahwa bagi jamaah pemegang visa ziarah atau pemegang visa non haji nekat untuk masuk ke haram, ke tanah haram, baik itu ke Mekah maupun ke Madinah, itu jelas sekali bahwa yang bersangkutan akan dipulangkan, ya, akan dideportase, akan didenda, dan dalam kondisi tertentu bisa jadi akan dipenjara, ya, dan bahkan tidak diperkenankan untuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun. Bagi yang mengkoordinir, yang munasik dari jamaah yang memegang visa ziarah ini, tentu dendanya akan lebih berat lagi, hukumannya pun lebih berat lagi. Yang tahun lalu melanggar masih ada yang masih tertahan di penjara Madinah, denda 50.000 real, kemudian harus pulang melalui tarhil dan di banned selama 10 tahun, ya. Dan masih ada satu orang yang sedang kita upayakan kepulangannya karena yang bersangkutan meskipun berangkat sebagai jamaah haji dengan visa haji, tapi kemudian diindikasikan ada komunikasi bekerja sama dengan oknum-oknum yang memfasilitasi jamaah berangkat haji dengan visa ziarah. Jadi kami sampaikan sekali lagi agar tidak termakan tergiur dengan iklan-iklan yang banyak di TikTok, baik itu yang disampaikan oleh para TikToker, bahkan selebgram sekalipun, ya. Kalau memang tidak jelas dan tidak masuk akal, mohon untuk tidak tergiur dengan iklan-iklan tersebut. Jika butuh kepastian, monggo hubungi kami di KJRI Jeddah, kami bisa menjelaskan, ya, bahwa sekarang pelaksanaan ibadah haji itu sangat ketat sekali, baik oleh pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia. Karena kalau kita kemudian memberikan peluang bagi mereka yang berhaji bagi mereka berhaji dengan visa non haji, itu nanti akan mempengaruhi kenyamanan jamaah haji yang resmi, ya. Katakanlah misalnya orang menggunakan visa ziarah masuk ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina, sementara tempat-tempat tersebut sudah kita pesan untuk jamaah haji reguler. Ketika mereka masuk ke situ, otomatis akan mempengaruhi luasan yang harusnya didapati oleh jamaah haji. Kemudian untuk umroh juga demikian. Saya kira jamaah yang ingin berumroh untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan pemerintah Arab Saudi, ya, yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu KPW mengenai larangan ketentuan yang ada di Arab Saudi, apa saja yang harus diperhatikan oleh jamaah umroh. Kita harus menjaga menghormati kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mungkin di Indonesia itu bukan merupakan pelanggaran. Banyak hal terjadi karena memang kita tidak tahu bahwa sesuatu yang dibolehkan di Indonesia mungkin di Arab Saudi tidak dibolehkan, ya. Banyak kasus yang terjadi karena persoalan ketidaktahuan ini, maka dalam kesempatan ini saya kira waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada para peserta Zoom ini. Saya kira itu Pak Id sebagai pengantar dari kami dalam diskusi ngabuburit nunggu buka puasa yang mungkin di Indonesia sudah masuk jam 16.30 sore, ya. Dan terakhir kami juga perlu sampaikan bahwa
persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sudah hampir 80%. Kita tinggal menyelesaikan kontrak-kontrak elektronik untuk kemudian dilanjutkan dengan penerbitan visa yang akan dimulai setelah selesai pemaketan di Arab Saudi ini. Kemudian nanti tanggal 1 Mei ya atau tanggal 2 Zulqa'dah ya atau 3 Zulqa'dah jamaah haji Indonesia sudah mulai berangkat dari embarkasi masing-masing dan tiba untuk gelombang pertama kali di Bandara Madinah untuk melaksanakan ibadah sholat arba'in dan selanjutnya bergerak menuju Mekah, dan gelombang kedua berikutnya juga akan mendarat di kota Jeddah dan berangkat menuju Mekah sambil menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk bersiap wukuf di tanggal 9 Zulhijjah. Semua persiapan mulai dari hotel, catering, dan transportasi dalam proses finishing, dan kami sekarang sedang melakukan konfigurasi penempatan jamaah di Mekah maupun di Madinah untuk selanjutnya juga melakukan komunikasi secara intens dengan para penyedia layanan di Masyair. Tahun ini untuk pertama kalinya jamaah kita akan dilayani oleh lebih dari satu perusahaan. Setelah sebelumnya itu hanya satu perusahaan dalam rangka memberikan kesempatan kepada perusahaan yang lain dan memunculkan kompetisi yang sehat untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik. Tahun ini kebijakannya lebih dari satu syarikah atau satu perusahaan untuk melayani jamaah haji Indonesia. Ada 8 syarikah, Syarikah Raken, Sana, Duyuful Bait, kemudian Rifada, Rihla Manafi, dan Syarikah Makkah serta Syarikah Rawabnuna. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar karena waktu yang khususkan tidak lebih dari 10-15 menit. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrullah Jasam selaku konsul haji dari Kajiri Jeddah. Yang dapat kami highlight mungkin beberapa hal yang bisa kita catat. Yang pertama, bahwa kita harus memperhatikan batas akhir untuk jamaah umroh masuk ke Arab Saudi ya, 1 Syawal untuk tahun ini mungkin lebih cepat dari yang tahun sebelumnya. Yang poin kedua yaitu terkait dengan visa ziarah, harus hati-hati karena memang ini larangan dari pemerintah setempat, ada berupa denda sebanyak 50.000 bagi yang memang mengkoordinir, dan akan dikenakan sanksi juga berupa deportasi 10 tahun tidak bisa masuk ke Arab Saudi bagi deportan tersebut, baik itu visa umroh, haji maupun visa lainnya. Yang poin ketiga yaitu terkait dengan persiapan haji, insya Allah sudah 80%. Pak Anas selaku mengkoordinir di sini dan tim sudah mempersiapkan dengan baik. Ini demi kemaslahatan dan kebaikan jamaah haji insya Allah untuk tahun ini. Yang berikutnya juga insya Allah mungkin tanggal 1 Mei ataupun 2 Zulqa'dah jamaah asal Indonesia direncanakan akan tiba di Madinah. Tanpa berpanjang lebar, berikutnya kita akan sambut pembicara kedua yaitu Ibu Neni Kurniati selaku Koordinator Pelindungan Warga dari Kajir Jeddah. Izin Pak, sebentar. Baik Pak. Jadi untuk penerbitan visa itu terakhir tanggal 1 Syawal penerbitan visanya. Tapi untuk keberadaan jamaah umroh itu masih bisa sampai tanggal 15 Syawal atau 13-14 April ya. Jadi masih ada kesempatan untuk jamaah umroh setelah Lebaran, tetapi pengurusan visanya terakhir itu tanggal 1 Syawal. Demikian Pak. Sebelum 1 Syawal maksudnya. Terima kasih Pak. Masuknya terakhir kalau nggak salah tanggal 13. Pointersnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia, selamat siang waktu Jeddah. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Langsung saja kami dari fungsi konsuler. Fungsi konsuler ini di KJRI Jeddah sehari-hari berhubungan dengan pelindungan warga, dan dalam kesempatan ini kami akan memaparkan sekian banyak kasus-kasus yang banyak dialami oleh jamaah haji dan jamaah umroh ya yang berangkat ke Arab Saudi kemudian terlibat kasus hukum di sini gitu.
sebagai pengantar saja bahwa pelindungan untuk jamaah haji dan jamaah umroh ya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kalau untuk teman-teman jamaah haji diatur dalam pasal 80 bahwa perlindungan kepada jamaah haji sebelum, selama, dan setelah jamaah haji itu menjadi tanggung jawab penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, untuk yang berangkat umroh diatur dalam pasal 96 penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU, dalam hal ini tour dan travel. Jadi kalau teman-teman berangkat umroh dengan travel itu bertanggung jawab secara penuh. Mulai dari sebelum keberangkatan, selama, dan setelah jamaah umroh melaksanakan ibadah umroh. Jadi kalau misalnya ada jamaah umroh yang sakit, rombongan sudah kembali ke Indonesia, masih sakit di Arab Saudi, masih ke rumah sakit, pemulangan dan sebagainya itu masih menjadi tanggung jawab travel yang memberangkatkan. Ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019. Nah, untuk pelindungannya sendiri, mengenai pelindungan WNI-nya, diatur dalam Permenlu tahun 2018 gitu. Jadi dalam Permenlu nomor 5 tahun 2018 tentang pelayanan pelindungan WNI di luar negeri ada batasan-batasan pelindungan. Yang pertama, satu, tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan perdata. Jadi ketika WNI ketika WNI ini melanggar hukum, misalnya melakukan penipuan atau melakukan pencurian, ya kan? Maka yang dilakukan oleh perwakilan RI dalam hal ini adalah memberikan pendampingan. Misalnya ketika memerlukan penterjemah di saat penyidikan di kepolisian atau di kejaksaan, kita akan berikan pendampingan penterjemahan seperti itu. Kemudian menghormati hukum setempat. Jadi dimanapun teman-teman semua sudah tahu bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi yang berlaku di hukum Arab Saudi, di Arab Saudi ya hukum Arab Saudi gitu, tidak berlaku hukum Indonesia. Artinya ketika misalnya di Arab Saudi ini dilarang menggunakan kamera ya atau drone untuk mengambil foto, di mana di Indonesia itu biasa saja, ya kemudian Anda kena masalah hukum, ditahan oleh polisi, maka itu kita mengikuti hukum yang berlaku di Arab Saudi, tidak berlaku di sini hukum Indonesia. Yang ketiga, mengutamakan tanggung jawab pihak terkait. Jadi kalau misalnya ada jamaah umroh atau jamaah haji, ya kan, mengalami permasalahan, tetap yang pertama kali kita akan mintakan pertanggungjawabannya adalah travel yang memberangkatkan. Kemudian selanjutnya kasus-kasus apa aja sih yang banyak terjadi yang banyak terjadi melibatkan jamaah umroh dan jamaah haji di Indonesia. Nah, berdasarkan catatan KJRI ada beberapa kasus. Yang pertama, membawa uang cash lebih dari 60.000 SAR atau setara, atau mata uang asing yang setara dengan jumlah ini, gitu. Kalau di Indonesia sendiri memang ada perbedaan. Kalau di Indonesia kan maksimal 100 juta ya, 100 juta rupiah gitu. Kalau di Arab Saudi membawa uang cash lebih dari 60.000 atau mata uang asing yang setara atau di atas 60.000 ini bisa terlibat kasus hukum. Gitu. Misalnya ketika membawa uang dalam jumlah besar ini, otoritas di sini akan menanyakan pertama bukti kepemilikan, kemudian kenapa Anda membawa uang ini, gitu. Ketika Anda tidak bisa menjelaskan, ya, menjelaskan kenapa harus membawa uang cash sebanyak ini. Nah, ini akan terkena di sini kasus hukum atau minimal adalah pemotongan 25% di bea cukai. Nah, yang terkait dengan kasus ini ya, teman-teman juga harus aware bahwa menukarkan uang di tempat selain
tempat penukaran uang yang resmi di sini masuk dalam kategori pelanggaran gitu. Jadi kalau ada oknum gitu, kebetulan teman-teman mungkin dari pihak travel nih menghimpun uang jamaah untuk ditukarkan ke dalam real, jumlahnya besar, ya kan? Kemudian ada oknum yang menawarkan sini tukar sama saya aja, gitu. Rate-nya lebih bagus. Ini hati-hati ya, karena jika tertangkap akan menjadi kasus money laundering. Apakah kasusnya di sini banyak? Alhamdulillah ini banyak sekali gitu ya. Kemudian berkumpul tidak sesuai kebiasaan setempat. Ya, jadi ketika Anda datang ke sini untuk umroh atau haji, fokus saja untuk umroh dan haji. Gitu. Beberapa waktu yang lalu serombongan jamaah umroh di razia oleh pihak kepolisian karena ikut hadir gitu dalam kegiatan Maulid, kemudian Isra Mi'raj yang tidak lazim dilaksanakan di Arab Saudi. Ya, kegiatan-kegiatan seperti ini, walaupun kegiatan kita di Indonesia adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, Maulid dan Isra Mi'raj, tapi karena tidak lazim dilaksanakan di Arab Saudi, di sini tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, ini sebagai gambaran untuk kantor perwakilan RI saja, ketika kita menyelenggarakan suatu kegiatan, kita harus mengajukan perizinan ke pemerintah setempat, gitu. Apalagi kegiatan-kegiatan yang tidak berizin. Kemudian tasreh palsu berhaji dan masuk raudhah serta travel fiktif penyedia visa non haji. Ini juga hati-hati gitu, apalagi saat-saat ini kan beberapa bulan terakhir ini khususnya menjelang musim dingin ya dan bulan puasa terjadi peningkatan jumlah jamaah umroh. Jadi jamaah tidak selalu mendapatkan tasreh raudhah. Hati-hati ketika Anda mencoba-coba menggunakan tasreh palsu untuk masuk raudhah karena tidak sedikit WNI kita kemudian dibawa oleh askar karena memakai tasreh palsu, membawa peluru unsur senjata api. Ini ada beberapa kasusnya, jadi kelupaan ya dibawa ke Arab Saudi ketika mau keluar ketahuan gitu, dan kasus dan hukumannya lumayan ya, minimal kasus terakhir yang kita tangani harus menunggu masa penyidikan yang cukup panjang sampai 3 bulan. Merokok, pijat di area Masjid Haramain. Nah, ini juga nggak boleh. Mungkin kalau di Indonesia di halaman masjid kita bisa merokok gitu ya, atau ada orang menawarkan pijat, kemudian kita pijat kaki, ya kan, atau pijat tangan, itu biasa saja. Tapi kalau di area Masjid Haramain ini sangat terjaga, jadi harus hati-hati. Memasang menggunakan spanduk afiliasi politik dan nama biro travel atau negara selain Arab Saudi. Misalnya memakai syal, ya, memakai syal yang ada bendera negara lain selain Arab Saudi. Di sini tidak boleh. Di Arab Saudi itu tidak boleh. Ya, apalagi memakai spanduk, ya kan, atau atribut yang ada afiliasinya dengan partai, bendera, dan sebagainya, itu di Arab Saudi tidak boleh karena di sini termasuk pelanggaran. Selanjutnya menerbangkan drone. Ke Arab Saudi tidak boleh bawa drone. Ya, jadi foto dengan drone. Jadi kalau Anda konten kreator kemudian Anda bawa drone gitu ya untuk mengambil foto, di sini tidak boleh. Bisa dianggap mencoba kegiatan spionase. Foto fasilitas pemerintah atau negara dan aparat polisi atau askar. Nah, ketika Anda mengambil foto, hati-hati ya, jangan sekali-kali di sini memotret fasilitas gedung pemerintah atau negara, misalnya kantor polisi atau mobil polisi atau polisinya Anda foto. Misalnya ada polisi nih, Anda lagi foto-foto terus Anda diambil HP-nya. Kalau di Indonesia kan kita viralin polisinya kan. Kalau di sini jangan sekali-kali Anda ngambil foto polisinya atau askar. Dan hati-hati juga, misalnya ketika video call nih ya, nggak sengaja di depan Anda ada askar, tolong aja HP-nya tuh langsung diturunkan ke arah lantai atau apa gitu. Karena di sini sangat ketat sekali mengenai hal-hal seperti ini. Jadi pernah ada kasus, jadi dia naik mobil, kemudian ketika lagi di mobil itu video call dengan keluarganya di Indonesia, mobilnya tuh lewat
di depan kantor kepolisian Makkah. Ini terpantau gitu dan kelihatan kemudian nggak lama dia dibawa ke kantor polisi untuk menjelaskan. Walaupun tidak sampai ditahan, tapi itu sangat menyita waktu dan energi. Itu untung tidak ditahan. Ada beberapa kasus yang sempat ditahan. Misalnya waktu itu dia lagi jogging terus nggak sengaja ke potret foto kantor polisi atau fasilitas pemerintah dan negara Arab Saudi. Nah, ini lagi membawa obat-obatan jamu dalam jumlah banyak tanpa resep dokter. Ya, jadi kalau misalnya Anda membawa obat-obatan, bawalah yang secukupnya untuk Anda pribadi. Atau kalau bawa keluarga, ya secukupnya saja untuk keluarga Anda. Jangan sekali-kali membawa dalam jumlah banyak, misalnya bawa obat kuat atau apa, apalagi dengan niat untuk dijual di sini. Itu masuk pelanggaran, hukumannya bisa mencapai 5 tahun penjara dan denda sampai 100.000. Apalagi kalau kemudian diiklankan melalui media sosial, ya itu hukumannya di sini sangat tidak sedikit. Gitu. Ini membawa jimat. Ya, mungkin kita kalau di Indonesia ya dibekelin apa gitu, kalung isinya apalah atau bumbu-bumbu gitu ya untuk menolak bala dan sebagainya. Ini sangat tidak boleh di Arab Saudi. Nah, tidak membawa ID jamaah. ID jamaah ini sangat penting. Teman-teman yang mau umroh atau haji kemana-mana, tolong dibawa ID-nya, bawa salinan paspornya, bawa salinan visanya. Ya, karena banyak kejadian ketika jamaah misalnya lagi jajan ya atau lagi belanja gitu, kemudian pedagangnya dirazia, jamaahnya juga kebawa. Ketika disuruh menunjukkan ID, dia nggak bisa menunjukkan ID-nya. Jadi ke bawah ke kantor polisi, kemudian dibawa juga ke Rudenim. Kalau sudah masuk ke Rudenim, sudah. Terakhir adalah deportasi. Karena apa? Karena dia tidak bisa menunjukkan identitasnya. Gitu. Jadi salinan visanya ya tolong dibawa. Kerjaan bayi nih. Next, ini juga banyak ya joki, hajar aswad dan sebagainya. Ini pasti, ini apalagi kalau Ka'bah lagi penuh-penuhnya nih, hati-hati aja kalau ada yang menawarkan jasa-jasa seperti ini gitu. Karena sudah beberapa kasus yang kita tangani ditahan oleh polisi. Nah, ini juga banyak untuk teman-teman travel khususnya atau untuk teman-teman yang umroh membawa orang tua yang sakit atau khususnya yang demensia, hati-hati jangan sekali-kali ditinggal sendiri walaupun di hotel. Karena beberapa waktu lalu kami menangani satu kasus lansia loncat dari hotel di lantai 9. Rupanya karena dia tidur, terus kamar hotel itu dikunci dari luar, yang lain teman-temannya pada berangkat ke masjid. Nah, lansia ini rupanya mungkin dia bangun, dia bingung, dia mau keluar, jendela hotelnya bisa dibuka, dia loncat, dia pikir itu pintu. Jadi ini perlu diantisipasi, tolong jangan sekali-kali di luar. Nah, bagaimana dengan yang meninggal di luar rumah sakit? Nah, untuk teman-teman kawan-kawan sekalian pahami, untuk warga negara asing yang meninggal di luar rumah sakit, artinya kalau di luar rumah sakit kan dia tidak ada riwayat sakit, misalnya dia kecelakaan atau tersesat terus dia meninggal di jalan, ditemukan meninggal di jalan. Kasus ini banyak juga, biasanya itu akan langsung dibawa ke kantor polisi dan dibawa ke rumah sakit forensik. Jadi di sini untuk visum tidak perlu menunggu persetujuan dari keluarga. Ya kan? Ketika ada keluarga atau jamaah yang mengalami permasalahan seperti itu, tolong langsung segera lapor ke KJRI Jeddah. Karena jika sudah terkait dengan rumah sakit forensik, yang bisa mengeluarkan dan bisa mengurus itu hanya dari perwakilan RI di luar negeri. Dan jangan ditunda gitu ya. Nah, kemudian ada satu kasus lagi, ini juga yang banyak terjadi adalah kasus kecelakaan lalu lintas. Sebagai informasi, ya, di sini, di Arab Saudi, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, apakah korban ini meninggal dunia ataupun hanya luka-luka, di situ ada satu hukum khusus.
yang mencakup kompensasi. Nah, jadi ketika misalnya Anda menjadi korban kecelakaan lalu lintas, misalnya nauzubillah nggak sengaja keserempet mobil, nggak meninggal tapi masuk ke rumah sakit, ya jangan lihat dulu ya, jangan sekali-kali menandatangani dokumen apapun tanpa pendampingan kalau Anda nggak paham bahasa Arab. Ya. Jadi ketika jadi gini, kalau misalnya dia meninggal dunia atau kecelakaan lalu lintas, di sini ada prosedur dari pihak Polantas akan menilai berapa persen kesalahan korban dan berapa persen kesalahan pemilik mobil. Nah, persentase kesalahan ini itu akan dikonversi menjadi satu kompensasi. Untuk korban meninggal dunia yang kesalahan pemilik mobilnya itu 100%, ya, maka jika korbannya laki-laki berhak mendapatkan uang diet, uang kompensasi sebesar 300.000 Saudi Real. Kalau korbannya perempuan, setengahnya 150.000 Saudi Real. Kalau misalnya korban ini luka-luka, akan dilihat jenis lukanya. Apakah lukanya ini lukanya ini menyebabkan cacat tetap atau tidak menyebabkan cacat tetap. Semua itu di Arab Saudi ini akan ditaksir berapa kerugian yang dialami oleh korban sehingga menyebabkan pelaku harus membayarkan kompensasi. Makanya ketika ada jamaah umroh atau WNI mengalami kecelakaan lalu lintas di Arab Saudi, tolong segera laporkan ke KJRI Jeddah dan jangan sekali-kali menandatangani dokumen apapun yang Anda tidak pahami tanpa pendampingan. Karena ketika Anda menandatangani satu dokumen, ternyata isi dokumen itu adalah pemaafan, maka sudah halas, tidak ada lagi kompensasi yang bisa diterima oleh korban. Nah, kemudian untuk pernikahan di area Masjid Haramain ini sudah ada nota diplomatik dari Kementerian Luar Negeri yang melarang penyelenggaraan pernikahan di area Masjid Haramain. Jadi kalau mau menikah di Arab Saudi, silakan Anda bisa melakukan numpang nikah di KJRI Jeddah. Nah, kemudian ini juga kasus lainnya ada foto wayang-wayang, benda-benda yang tidak lazim di depan Haramain. Misalnya sendal Anda hilang satu, kemudian supaya balik lagi ke Arab Saudi foto sendal ya di depan Ka'bah. Nah, itu nggak bisa. Itu di sini termasuk penistaan terhadap Ka'bah. Jangan coba-coba. Itu tidak boleh di sini. Bom jok. Nah, jadi ngucap kata bom ini mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Gus Rio. Kemudian pelecehan seksual di Haramain. Ini ada beberapa kasus yang WNI kita ini dituduh melakukan pelecehan seksual. Jadi apalagi ya saat ini di saat Masjidil Haram lagi penuh-penuhnya, umroh lagi penuh-penuhnya, untuk yang laki-laki kami menghimbau tangan itu dikondisikan jangan di bawah. Taruh aja tangan di depan dada, ya pokoknya ke atas gitu, ke atas depan dada gitu, dan jangan ada yang ke bawah karena itu bisa memicu kecurigaan. Karena ketika orang berdesak-desakan, kita nggak tahu jika ada memicu kecurigaan dari askar dan petugas atau perempuan yang sengaja tidak tersentuh yang kebetulan berada di depan dia. Gitu. Jadi itu tolong disesuaikan. Selanjutnya saya juga mau menghimbau, ini hati-hati sekali mengenai foto dan video, khususnya untuk konten kreator ya. Jadi kamera jenis apapun di sini tidak boleh, ya termasuk kamera pro, GoPro tuh yang kecil, ya itu di sini tidak boleh. Kasus terakhir ada satu WNI yang dia buat konten dengan kamera GoPro-nya, kemudian dibawa oleh askar. Juga hati-hati ketika Anda live di area Masjid Haramain. Ini tolong diperhatikan. Nah, untuk pelayanan di KJRI Jeddah yang terkait dengan jamaah umroh dan jamaah haji, yang banyak terjadi adalah surat rekomendasi pemakaman
dan juga proses numpang nikah. Untuk surat rekomendasi pemakaman, ini persyaratannya teman-teman bisa lihat. Yang paling penting adalah surat syahadah wafat, keterangan tablik wafat, keterangan meninggal di rumah sakit, kemudian surat pengantar dari muasasah, dan surat persetujuan dari ahli waris yang meninggal dunia. Yang dimaksud ahli waris yang meninggal dunia ini di sini dibatasi sesuai dengan hukum waris. Jadi kalau suaminya meninggal berarti spouse, istrinya, dan anak-anak kandungnya. Kalau istrinya nggak ada, anak-anak kandungnya nggak ada, baru ke orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada, baru ke saudara kandungnya. Jadi ketika Anda ini misalnya pamannya atau bibinya, padahal dia masih punya spouse, ya, maka surat persetujuan pemakaman jenazah itu tidak bisa kita keluarkan. Harus ahli waris langsung. Nah, untuk pelayanan surat pengantar pemakaman yang di Madinah, apabila meninggalnya di Madinah, ya bisa menghubungi hotline KJRI Jeddah. Kita jam pelayanan untuk surat pengantar pemakaman mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Setelah jam 10 malam tidak ada, karena apa? Karena instansi di Arab Saudi pun sudah tidak mau menerima untuk pengurusannya. Gitu. Kalau yang di Madinah bisa melalui WA karena mereka menerima PDF. Kalau yang di Mekah dan di Jeddah, mereka akan minta dokumen asli. Jadi harus datang ke KJRI Jeddah. Kita juga buka di weekend. Kemudian pelayanan yang selanjutnya adalah pelayanan, ini contoh dokumen surat nikahnya. Mungkin teman-teman bisa, contoh dokumen surat rekomendasi pemakamannya. Ini bisa di-scan. Mungkin ada yang pemilik travel dan sebagainya. Linknya juga ada, Kemlu, surat pengantar pemakaman. Kemudian layanan lainnya yang banyak di sini adalah layanan numpang nikah. Nah, untuk layanan numpang nikah, pertama hanya bisa dilayani apabila dengan sesama WNI, gitu. Jadi kalau WNI dengan WNI bisa, tapi ketika WNI mau menikah dengan warga negara asing harus dilakukan menurut aturan berlaku di Arab Saudi. Biasanya menikahnya di mahkamah di Arab Saudi. Di KJRI hanya yang WNI dengan WNI. Next, persyaratannya apa aja? Untuk persyaratannya bisa di-scan di sini atau ada link kem.lu/nikah di KJRI Jeddah. Mungkin itu aja dari saya, nanti kita bisa perkaya ketika sesi diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu KPW, Bu Neni Kurniati atas paparannya. Mungkin beberapa hal yang bisa kita highlight juga. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan haji dan umroh. Tentunya pemerintah Indonesia sudah ada dasar hukum, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Lebih detail mungkin terkait aspek perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri diatur oleh Permenlu Nomor 5 Tahun 2018. Lalu juga mungkin bagi para jamaah ataupun para mukimin harus memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan kasus-kasus yang sudah tadi panjang dan lebar sudah disampaikan oleh Bu KPW, oleh Bu Neni, dan mungkin juga perlu disampaikan bahwa KJRI Jeddah bagi jamaah yang sedang beribadah, kita akan dapat melayani dari KJRI itu untuk melakukan, misalkan ada yang kena musibah seperti yang meninggal, yaitu kita dapat memberikan rekomendasi pemakaman dan mungkin untuk layanan numpang nikah di KJRI Jeddah sebagaimana disampaikan oleh Bu KPW. Untuk selanjutnya tanpa berpanjang lebar kita mungkin akan disampaikan terkait dengan paparan migrasi akan disampaikan oleh Bapak Dilan. Kepada Bapak Dilan kami persilakan. Terima kasih banyak moderator Pak Iit. Mohon izin Bu Neni Kurniawati selaku Ibu KPW, Pak Gus Rio. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan saya Dilan dari Fungsi Imigrasi di KJRI Jeddah. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit paparan terkait keimigrasian. Umumnya yang kaitan keimigrasian itu urusan paspor ya kalau di luar negeri. Permasalahan jamaah umroh di luar negeri itu biasa
mungkin di beberapa rombongan jamaah umroh itu pasti selalu terjadi kehilangan paspor. Nah, sebelumnya terlebih dahulu saya akan sedikit secara ringkas akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi ataupun catur fungsi keimigrasian. Kami diantaranya melakukan pelayanan terhadap masyarakat, yaitu yang pertama adalah pelayanan keimigrasian. Yang kedua adalah penegakan hukum. Ini kaitannya terkait terhadap masyarakat Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia maupun di luar negeri yang kaitannya dengan dokumen perjalanan maupun tindak pidana perdagangan orang maupun penyelundupan manusia. Kemudian kaitannya sama keamanan negara untuk memastikan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia maupun keberadaannya di luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah fasilitator pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Next. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, banyak permasalahan yang kami tangani di luar negeri itu umumnya kaitannya terkait kehilangan paspor bagi jemaah. Yang pertama itu kehilangan paspor pada saat ketibaan di bandara kedatangan. Ini terjadi dia sebelum melewati pemeriksaan keimigrasian di Arab Saudi. Jadi paspornya itu mungkin bisa tertinggal di pesawat, sebelum dia turun pesawat dia tidak membawa paspornya, atau pada saat jamaah tersebut sedang menunggu keberangkatan di boarding gate di Jakarta di Indonesia, sehingga pada saat dia tiba di Saudi atau pada saat dia turun dari pesawat akan melewati imigrasi, ini paspornya tidak ditemukan. Nah, mohon Bapak Ibu sekalian maupun rekan-rekan travel untuk mengingatkan kembali nih kepada para jamaah bahwa untuk paspor itu adalah hal penting yang harus dijaga dengan baik. Karena dengan adanya paspor Bapak Ibu bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Kalau paspor tersebut itu hilang, ada potensi Bapak Ibu itu dikembalikan ke wilayah Indonesia atau ke penerbangan sebelumnya ke negara sebelum masuk ke wilayah Saudi. Nah, jadi mohon dipastikan atau diingatkan lagi kepada jamaahnya untuk menjaga dengan baik paspor tersebut, khususnya pada saat melakukan perjalanan baik menggunakan penerbangan laut ataupun transportasi lainnya. Kemudian kehilangan paspor pada saat di Saudi atau pada saat mungkin ibadah di Mekah kah atau di Madinah kah ataupun pada saat melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Nah, ini umumnya terjadi satu kalau bukan karena memang jamaahnya yang lalai, ada kemungkinan paspor tersebut dititipkan kepada pihak travel sehingga pihak travel karena lalai paspor tersebut tertinggal di suatu tempat atau tercecer. Nah, ini kita bicara yang pertama yang jamaah lalai. Memang benar paspor harus dijaga, memang benar baiknya dokumen perjalanan itu selalu dibawa kemanapun Anda bepergian. Tapi ingat selama di Saudi kan Bapak Ibu ataupun rekan-rekan itu sudah diberikan kartu ID oleh pihak travel. Di kartu ID tersebut pasti tercantum nama dan nomor paspor maupun hotel tempat menginap. Sehingga baiknya paspor tersebut ditinggal di kamar, tapi untuk dokumen file PDF-nya atau fotonya, paspor dan visa itu ada di HP. Jadi pada saat nanti ada aparat yang ingin minta diperlihatkan identitas, silakan menunjukkan identitas digitalnya melalui HP, foto paspornya maupun foto visanya. Ataupun kemudian ditambah lagi dengan ID dari pihak travel. Ini disarankan dibandingkan Bapak Ibu membawa paspor tersebut kemana-mana, mungkin karena cuaca kah, atau karena crowdednya jamaah yang ada di Tanah Suci, paspor itu tercecer, ataupun bisa saja rusak. Rusaknya karena apa? Mungkin karena cuaca, hujan, ataupun karena keringat. Karena ditaruh di dalam kantong celana, kantong baju, itu menjadi lembab yang kemudian merusak paspor itu sendiri. Jadi memang terhadap paspor itu harus dijaga dengan baik. Kemudian yang tadi itu kelalaian karena jamaah, yang kemudian kelalaian karena pihak travel. Ada beberapa travel umumnya itu mengumpulkan paspor kepada
muthaif atau pendamping jamaah. Paspor itu dikumpulkan mungkin jumlahnya mungkin sekitar 20 kah, 30 kah. Tapi karena mungkin mutawifnya itu belum berpengalaman, panik, di satu sisi dititipkan amanah untuk menjaga paspor tersebut di dalam suatu tas, kemudian di sisi lain harus mengawal jamaah, memberikan bantuan, atau memang ada jamaah yang sedang meminta bantuan sehingga si mutawif tersebut memutuskan untuk meninggalkan paspor tersebut di suatu tempat, apakah di kursi, di meja, di mobil, gitu. Yang kemudian karena memang beban kerjanya, karena lagi hektiknya suasana, paspor tersebut kemudian dilupakan, tertinggal. Ini yang sering terjadi di dalam 1 bulan tuh umumnya 1 atau 2 kali lah terjadi ini kita menemukan. Sehingga paspor yang hilang itu bisa satu rombongan 20 orang kehilangan paspor, 30 orang hanya karena kelalaian dari pihak travel ataupun pendamping jamaah. Memang untuk penggantian kita fasilitasi di sini kalau paspornya hilang diberikan penggantian berupa SPLP atau surat perjalanan laksana paspor. Biayanya memang hanya 30 real, namun diingat setelah kembali ke Indonesia penggantian paspor itu nanti akan dikenakan denda per orang itu 1 juta rupiah. Nah ini menjadi pertanyaan, ini kelalaian oleh siapa? Kalau seandainya memang dari pihak travel yang lalai, tapi siapa yang menanggung dendanya? Masih ada denda yang harus dibayarkan di Indonesia pada saat penggantian paspor dari SPLP tersebut. Kemudian permasalahan yang kemudian terjadi adalah tinggal melebihi masa berlaku visa yang digunakan. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan pihak travel juga harus menyadari bahwa ada beberapa visa yang masa tinggalnya itu sangat terbatas. Contoh adalah visa transit. Visa transit itu hanya berlaku 4 hari. 96 jam atau 4 hari. Nah, ini umumnya digunakan oleh beberapa orang yang memang hanya transit 1-2 hari saja di Tanah Suci. Keunggulannya adalah visa transit itu memang mudah untuk didapatkan khususnya apabila menggunakan penerbangan Saudi Airlines. Namun, apabila Anda melebihi batas waktu 96 jam ataupun 4 hari, itu tidak dapat diperpanjang. Anda tidak bisa bayar denda di bandara. Jalan keluarnya adalah Anda harus dideportasi melalui rumah detensi imigrasi di sini, atau kita sebut itu tarhil. Jadi walaupun Anda mau bayar 1 juta, 2 juta, kalau visa transit itu tidak bisa bayar denda. Anda lewat berarti Anda keluarnya harus via deportasi. Kemudian setelah dideportasi Anda akan dikenakan pencegahan masuk ke Saudi selama 10 tahun. Jadi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan ataupun pihak travel yang akan menggunakan visa transit, kami himbau itu agar lebih berhati-hati dan menjaga betul untuk batas waktunya. Kami tidak bisa memberikan intervensi apabila terjadi miskomunikasi. Mungkin Anda berpikir, oh saya kira bisa bayar denda, saya kira masih ada 1 hari, atau saya tidak terinfo bahwa ini hanya beberapa hari. Pemerintah Saudi tidak ada memberikan dispensasi terkait hal tersebut. Itu sangat strict. Kemudian ini ada beberapa saran terkait do and don'ts selama berada di wilayah Tanah Suci. Yang pertama tentu tadi telah saya sampaikan, setelah melewati proses keimigrasian agar menyimpan dengan baik paspor Anda. Simpan itu di dalam tas. Yang lokasinya itu Anda tidak serta-merta mengeluarkan suatu barang atau uang untuk pembayaran. Pisahkan, takutnya Anda lagi bayar, paspor tersebut tertarik hingga terjatuh. Kemudian jauhkan paspor dari benda cair. Upayakan paspor disimpan di tempat aman. Siapkan mungkin satu wadah khusus yang kedap air, mungkin bisa berupa plastik atau hal lainnya. Ini untuk menghindari kerusakan paspor, khususnya bagian halaman biodata Anda, itu sangat krusial. Jadi agar menggunakan paspor atau menyimpan paspor dengan baik. Kemudian sebelum ke suatu negara, ada baiknya Anda mempelajari aturan hukum mengenai negara setempat. Karena pada saat Anda sudah berada di wilayah suatu negara, tidak ada alasan bagi Anda untuk saya tidak mengetahui peraturannya, saya tidak tahu, saya baru mendengar gitu. Memang adalah suatu kewajiban bagi seorang turis yang akan mengunjungi suatu negara itu mempelajari hukum dari negara tersebut.
tadi sudah disampaikan, saya yakin banyak oleh Ibu KPW, Ibu Neni Kurniawati. Jadi mohon yang tadi disampaikan itu agar disimpan atau dicatat dengan baik. Kemudian don'ts yaitu menyimpan paspor di laci pesawat. Ini yang sering terjadi, dia menyimpan paspor di laci pesawat pada saat turun dari pesawat, kelupaan. Kemudian dicari pesawatnya sudah take off atau mungkin karena tidak bisa langsung mencari, mungkin yang mencari adalah pihak kru, paspor itu tidak ditemukan. Nah, ini menjadi PR. Kapan ketemunya? Ya mungkin bisa harus menunggu pesawat itu kembali lagi. Mungkin bisa 1 hari, 2 hari, sehingga menyebabkan Bapak Ibu bisa menunggu di bandara selama itu. Kemudian meninggalkan paspor di fasilitas umum. Ini yang tadi saya sampaikan dari pihak travel, karena sedang ada kegiatan atau sedang hektik, ada yang minta tolong, sedang sibuk, sehingga memutuskan meninggalkan barangnya di satu tempat. Tapi kemudian karena kesibukannya dia melupakan hal tersebut. Ini biasa tertinggal itu di stasiun kah, di rumah makan kah, ini terjadi dan lumayan sering ini terjadi. Kemudian menaruh paspor di dalam saku atau kantung pakaian. Kadang dengan suhu udara yang panas, apalagi Saudi sebentar lagi sudah mau memasuki musim panas, kita berkeringat dan menyebabkan kelembapan di pakaian kita. Jadi kantong celana, kantong baju itu menjadi lembab dan kalau kita menyimpan paspor di tempat tersebut akan merusak paspor itu sendiri. Jadi seperti yang setelah sebelumnya saya sampaikan, alangkah baiknya kalau paspor tersebut disimpan di kamar, tapi tetap men-save atau menyimpan foto dari paspor dan visa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memberikan data paspor kepada orang yang tidak dikenal. Jangan sembarangan memberikan data paspor Anda, karena dengan memiliki data paspor tersebut, orang bisa misalnya mereschedule tiket pesawat Anda, atau mereservasi hotel atas nama Anda, atau melakukan pertukaran uang atas nama Anda, yang secara hukum mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Anda. Tapi Anda tidak mengetahui hal tersebut, sehingga data Anda lah yang masuk ke pihak lain. Jadi ini ada beberapa do and don'ts-nya agar dicatat dan dipahami. Yang terakhir adalah bagaimana apabila paspor saya terjadi, Pak. Bapak sudah menyampaikan do and don'ts, Bapak menyampaikan pencegahannya, menjaga penyimpanannya. Terus kalau tetap hilang bagaimana? Apa yang terjadi, Pak? Kalau kami telah tiba di Saudi. Yang pertama, apabila Anda bingung terkait persyaratannya apa saja, mungkin di sini walaupun sudah saya sampaikan, tapi Anda tidak dapat mendengar dengan baik. Yang pertama adalah menghubungi call center KJRI Jeddah. Itu nomornya itu bisa dicatat. Nanti dicatat Pak ya, di komen Pak ya untuk nomornya. Itu adalah plus 966 503 609 667. Ya, itu autorespon, walaupun Anda harus diminta untuk mengisi identitas, tapi itu autorespon dan pasti akan ditindaklanjuti. Anda mau mempertanyakan persyaratannya, nanti akan dijawab juga terkait persyaratan-persyaratannya. Anda mau berkonsultasi juga pasti bisa melalui WhatsApp tersebut. Call center ini dari WhatsApp Pak ya, dan hanya melalui via pesan chat saja. Kemudian kalau Anda sudah mempersiapkan persyaratannya, apa yang dilakukan? Membuat permohonan melalui aplikasi janji temu, yaitu websitenya adalah janjitemu.kjrijeddah.id. Di situ ada pilihan imigrasi, di antara pilihan imigrasi itu ada permohonan untuk penggantian paspor kah atau SPLP. Terus Pak, boleh nggak saya mengganti paspor apabila saya kehilangan di luar negeri? Bagi jamaah yang tidak memiliki permanen residen di luar negeri, penggantian dokumen perjalanan Anda adalah SPLP, karena syarat untuk dapat penggantian paspor adalah memiliki permanen residen PR dari suatu negara. Kemudian memiliki fotokopi dari paspor lama, dokumen persyaratan itu KTP, fotokopi paspor lama, yang terakhir adalah surat pengantar dari muasasah atau perusahaan travel yang ada di Saudi. Nah, ini 3 persyaratan. Tapi saya ingatkan, yang terakhir adalah surat keterangan hilang dari polisi. Ini kaitannya adalah apabila Anda mengganti dokumen perjalanan, paspor, otomatis nomor paspor itu akan berubah.
Sedangkan di pemerintah Saudi pada saat Anda masuk ke Saudi itu mencatat nomor paspor Anda. Apabila terjadi perubahan, Anda harus melaporkan perubahan tersebut kepada pemerintah Saudi. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membuat laporan polisi di kepolisian Saudi. Nanti secara otomatis atas dasar surat kepolisian tersebut, Anda bisa meninggalkan wilayah Saudi dan memperlihatkan surat keterangan hilang polisi tersebut. Dan apabila telah mendapat penggantian paspor. Kalau Anda hanya mengurus penggantian paspornya saja tanpa melampirkan surat keterangan polisi, ada kemungkinan Anda akan ditolak pada saat Anda akan melewati imigrasi di Saudi. Jadi selain yang disebutkan di 3 hal ini adalah KTP, fotokopi paspor lama, surat dari muasasah, juga surat keterangan hilang dari polisi. Surat lapor polisinya juga agar dilengkapi. Ini tujuannya surat lapor polisi agar Anda bisa meninggalkan wilayah Saudi. Oke, yang terakhir adalah biaya PNBP SPLP untuk paspor yang hilang adalah sebesar 30 Saudi Riyal. Baik, next. Ini adalah salah satu contoh video terkait yang tadi saya sampaikan, kelalaian dari pihak travel yang mungkin memegang paspor dari jamaahnya. Bisa di-play kan nggak nih Pak? Oh, itu PDF ya. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh gambarnya. Ada banyak gambar-gambar lain sebenarnya. Jadi kadang memang agak lalai. Ini diingatkan. Ini kadang tidak pengalaman atau tidak pengalaman pendamping jamaah itu juga tidak menjadi sebuah jaminan. Karena bagaimanapun juga mungkin ada faktor kelelahan di situ, ada faktor kesibukan di situ. Jadi lebih baik itu lebih diwaspadailah agar tidak hilang, diantisipasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dilan atas paparannya. Beberapa hal mungkin juga yang dapat kita highlight, yaitu terkait dengan hati-hati agar paspor ataupun dokumen yang ketika bepergian ke luar negeri itu harus dijaga dengan baik. Bagaimana caranya itu mungkin tadi sudah disampaikan juga tips dan triknya, karena memang ketika sudah hilang akan panjang urusannya. Yang kedua juga dengan penyalahgunaan visa juga harus hati-hati. Ini karena memang visa itu kan jenisnya banyak, jadi bukan berarti ketika sudah mendapatkan visa kita bisa masuk ke sebuah negara dengan peruntukan yang kita inginkan gitu, tapi harus jelas peruntukannya gitu. Yang berikutnya dengan tadi juga sudah dijelaskan terkait mekanisme apabila ada paspor ataupun dokumen jamaah hilang itu bagaimana. Saya mau ingatkan juga mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti di akhir sesi bisa menyampaikan langsung kepada para pemateri ataupun mungkin bisa disampaikan melalui chat di Zoom. Tanpa berpanjang lebar, selanjutnya kami silakan untuk Bapak Gus Rional untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Pak Iit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, baik yang ada di KJRI Jeddah ataupun Pak Nas juga yang melalui Zoom dan Bapak Ibu yang ada di Jakarta. Ini waktu-waktu krusial karena puasanya makin terasa ya Bu, sambil menjelang buka puasa nih. Ini. Baik, saya dari Teknis Perhubungan terkait dengan sosialisasi umroh dan haji, terutama meng-highlight di sisi transportasinya. Next, Pak. Kita tahu jemaah umroh dari Indonesia tuh sangat banyak, Bapak Ibu, hampir 1,5 sampai 2 juta orang per tahun. Jadi terus panjang waktu, tidak ada hentinya. Nah, sebagai mungkin travel umroh ataupun jemaah yang akan umroh, Bapak Ibu perlu beberapa perhatian, yaitu mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan administratif untuk berangkat umroh ataupun haji. Yang kedua, adanya kesabaran dan toleransi. Karena kita pergi untuk ibadah, jadi perlu bersabar dan toleran. Tapi ini juga jangan dijadikan alasan oleh travel ya Bapak Ibu, terutama karena itu sering banget ada perubahan dadakan ataupun menyesuaikan di lokasi, baik di Mekah, Madinah, hotel ataupun apa. Nah, ini juga jangan dijadikan alasan bahwa sabar Bapak Ibu, ini cobaan gitu. Tapi intinya kita perlu bersabar. Lalu patuhi aturan, tadi Bu Neni juga sudah menyampaikan seperti itu.
dari sisi transport saya akan membagi menjadi pre-flight atau sebelum Bapak Ibu berangkat dari Indonesia. Next, lalu selama masa perjalanan, baik itu dari dalam pesawat, transit, ataupun pada saat naik bus, ataupun nanti naik kereta, dan pada saat menjelang kepulangan. Untuk pre-flight atau sebelum berangkat, Bapak Ibu yang dari travel ini perlu sosialisasi pada jemaahnya, karena kita tahu banyak jemaah yang umroh ataupun haji baru pertama kali terbang. Jadi perlu disampaikan pada saat manasik ya terutama. Lalu ada juga kan detail-detail keberangkatan itu tolong di-share schedule-nya. Kemudian untuk perjalanan yang aman dan nyaman kita juga memenuhi dokumen perjalanan. Nah ini Bapak Ibu dari travel ataupun jemaah itu saya harap untuk travel wajib berbagi info terkait dokumen perjalanan yang ada ataupun yang dibutuhkan. Seperti tiket, visa, itu di-share ke jemaahnya. Lalu bukti vaksin itu untuk jemaah sendiri itu dipegang masing-masing. Tadi Pak Dilan juga sudah sampaikan fotokopi paspor, visa. Kalau saya sarankan itu punya soft copy di handphone, tapi juga perlu difotokopi dan itu dipegang untuk Bapak Ibu bawa saat berada di Arab Saudi kemana-mana. Nanti tadi disarankan untuk paspor aslinya bisa ditinggal di deposit box di kamar ataupun di tempat yang aman. Lalu untuk jadwal penerbangan dan aturan transit, nah ini juga perlu disampaikan kepada jemaahnya dari Bapak Ibu yang travel. Pada saat keberangkatan kita jadwal tikumnya di mana, titik kumpul, lalu bagasi permit berapa kilo. Ada penerbangan yang bisa membawa 30 kilo tapi kopernya bebas, boleh 2 ataupun 3, yang penting limitnya 30 kilo. Ada juga yang hanya boleh 1 koper dan itu maksimal 30 kilo. Nah itu tolong diinformasikan sejelas-jelasnya ke jemaahnya. Lalu apabila itu tadi akan transit, misalnya sebelum masuk KSA ke Saudi itu transit di negara ketiga, baik itu misalnya untuk berwisata dulu, baik ke Turki, ataupun ke Abu Dhabi, ataupun ke Dubai, ya, atau ke tempat lainnya, itu tolong diinformasikan juga larangan-larangan ataupun yang berlaku. Karena gini, bisa jadi Bapak Ibu yang mau umroh itu akan umroh di sini 9 atau 12 hari ya. Terus sebelumnya ini pasti bawa bekal biasanya. Kalau di Saudi kita masih bisa bawa bekal ya, rendang ataupun makanan Indonesia kalau kangen. Nah, kalau yang di negara transitnya itu aturannya bisa saja berbeda. Jadi tolong dipahami apakah boleh membawa baik itu makanan ataupun buah-buahan dari Indonesia masuk situ. Karena contohnya kalau misalnya kita ke salah satu negara, saya sebut Australia, itu sama sekali tidak boleh membawa makanan ataupun buah ya, tanpa dikemas ataupun yang sesudah mendapat dikemas dengan baik gitu. Dan itu dendanya lumayan. Itu sebelum perjalanan Bapak Ibu dari Indonesia. Lalu selama penerbangan atau dalam perjalanan ini peran dari tim leader sangat diperlukan dan harus mendampingi seluruh jemaahnya. Apalagi pada saat penerbangan 9 sampai 10 jam, kalau kita direct itu cukup melelahkan bagi jemaah yang lansia, jadi tolong tim leader memperhatikan kondisi jemaahnya selama penerbangan. Disampaikan juga kepada jemaahnya untuk memperhatikan teman-temannya ataupun rekan-rekannya dan keluarganya. Ini juga terutama jemaah yang dengan adanya keterbatasan ataupun penyakit bawaan ini tolong dipantau. Untuk jemaah yang membutuhkan kursi roda atau wheelchair disampaikan sejak awal keberangkatan pada maskapai. Kemudian setelah perjalanan itu diharapkan tertib atau masuk keluar pesawat atau kereta atau bus. Kami ada kasus kemarin itu ada jemaah yang terjatuh dari pesawat saat keluar di Madinah, dan ini sayangnya tidak tercover oleh CCTV pada saat
kejadian itu dan jemaahnya jatuh dari tangga pesawat ke bawah dan ya qadarullah itu meninggal dunia. Jadi tolong Bapak Ibu, apalagi yang umroh dengan keluarga tuh orang tua ataupun saudaranya dipegang ataupun dipantau. Untuk tim leader juga tolong disampaikan ke jemaahnya, karena mungkin saking excitednya ya, begitu mendarat mau umroh itu langsung buru-buru. Sabar saja Bapak Ibu. Yang berikutnya ini saat setelah mendarat atau post flight di Saudi, ini baik Bapak Ibu mungkin nanti akan mendarat di Jeddah ataupun di Madinah. Atau mungkin kalau ada yang di Taif, ini juga sudah ada kemungkinan dari Qatar tuh ada penerbangan ke Taif. Nah ini juga perlu disampaikan oleh travel, informasikan kita mendarat jam berapa, nanti di terminal apa, lalu rencana setelah landing di mana, tikum menunggu bagasi dan kendaraan dan lain-lain. Ini perlu disampaikan secara detail kepada jemaah supaya juga Bapak Ibu yang dari travel itu tidak kesusahan untuk mencari jemaahnya yang hilang. Nah, kalau misalnya jemaahnya mau ke toilet, tolong ditemenin atau diinfokan ke ininya, karena susah kan Bu, Bapak Ibu untuk mencari jemaah yang terpencar. Tadi lalu persiapan dokumen perjalanan itu juga tadi Pak Dilan udah nyampaikan jangan ditaruh di kantong pesawat. Itu sering sekali. Ini kejadiannya terjadi pada teman saya, dia lagi mau umroh dengan keluarganya, membawa anaknya, dan kebetulan paspor anaknya yang tertinggal. Itu sadarnya setelah turun dan mau turun di terminal dan mau pemeriksaan imigrasi. Untungnya masih bisa menunggu dan itu diinformasikan ke maskapai, lalu pesawatnya kebetulan sedang dibersihkan dan menunggu penerbangan selanjutnya, dan itu diinfokan ke maskapai dan langsung dicari, alhamdulillah ketemu Bapak Ibu. Tetapi hal ini juga tidak menjadi jaminan kalau Bapak Ibu mengalami dan ini bisa ketemu gitu loh. Jadi ya tolong dokumen perjalanan terutama paspor itu sangat harus disimpan, itu nyawanya kita di luar negeri kalau kata Pak Dilan gitu. Karena iktp kita nggak laku Pak di sini. Lalu setelah landing, pemeriksaan imigrasi tentu adalah pengambilan bagasi dan menunggu transportasi. Nah ini sekali lagi fungsi dari peranan tim leader dari travel itu sangat penting untuk menginformasikan jemaahnya. Kalau nanti habis dari misalnya landing di terminal Haji Jeddah, itu keluarnya nanti di mana, di bus nomor berapa, setelah bagasi. Kalau bagasi mungkin ada yang mengurus ya Bapak Ibu dari travel, ada handlingnya, tapi jemaahnya kan harus diarahkan. Atau kalau Bapak Ibu menggunakan maskapai yang turun di terminal T1 yang baru, itu bisa saja dari pesawat keluar Bapak Ibu langsung ke Madinah menggunakan kereta cepat. Nah itu tinggal nyebrang dari area kedatangan. Nah ini perlu juga diinformasikan. Harusnya Bapak Ibu menggunakan kereta cepat, tapi karena ada jemaah yang tidak terinfo atau keasikan melihat akuarium, dia turun ke bawah. Nah, akhirnya terpisah. Berikut, nah ini adalah transportasi antar kota di KSA. Mungkin Bapak Ibu dari Jeddah ke Madinah ataupun Madinah ke Mekah menggunakan bus atau kereta cepat. Ini perlu diinformasikan juga dari travel karena banyak sekali bukan dadakan tapi penyesuaian di lapangan dari travel, karena seperti hotel aja kan mungkin di travel infonya penginapan Zam-Zam Mekah atau Staraf. Nah, Starafnya itu yang karena bisa aja hotelnya penuh ataupun dan lain-lain. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu sudah menyusun jadwal atau diberikan jadwal dari travel, tetapi situasi kondisi di lapangan bisa menyesuaikan, dan
saya juga pesan, ada yang lupa, untuk travel terutama tiket harus yang PP ya Bapak Ibu. Jangan yang performa atau yang hanya booking berangkatnya saja dan pulangnya belum jelas. Nanti jemaahnya terkatung-katung dan itu kasusnya banyak. Itu jadi kerjaannya Bu Neni sama Pak Iit di sini. Sama Pak Anas juga. Mungkin yang nanti akan menegur travelnya dari Pak Anas atau Kemenak. Balik lagi ke transportasi antar kota tadi, untuk barang bawaan itu perlu dibawa yang secukupnya saja, obat-obatan terutama untuk tas kabin, terutama apabila Bapak Ibu menggunakan kereta cepat, karena untuk tas koper yang besar itu tidak bisa dibawa dan itu kemungkinan harus dibawa bus oleh travel ke Madinah ataupun dari Madinah ke Mekah. Dan perlu mengawasi barang bawaan, berhati-hati dimanapun Bapak Ibu berada, baik itu di pesawat ataupun di bus ataupun di stasiun ataupun di kawasan Masjidil Haram ataupun Nabawi. Berikut, nah ini setelah Bapak Ibu selesai umroh ataupun berwisata di Saudi, ini menunggu penerbangan dari Saudi ke pulangan. Nah ini kembali cermati info tiket, lalu gate check-in-nya, terminalnya di mana, bagasi, karena biasanya habis umroh ada oleh-oleh ataupun belanja untuk sanak saudara, dan jangan sampai over bagasi Bapak Ibu, karena over bagasi lumayan biayanya. Jadi ini perlu dicermati. Nah, terutama untuk barang bawaan, saya meng-highlight Zam-Zam Bapak Ibu. Banyak yang jemaah yang membawa Zam-Zam, dibawa tawaf, didoakan, lalu ini untuk oleh-oleh keluarga di rumah, itu disimpan di dalam botol aqua atau botol air mineral ataupun di dalam jerigen kecil. Kami tidak menyarankan itu untuk dibawa di dalam koper bagasi atau pada check-in Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu dapat membahayakan penerbangan. Untuk Zam-Zam sendiri sudah dapat jatahnya 5 liter atau 1 galon ya, 5 liter dari travel, dan itu akan dibawa pada saat Bapak Ibu pulang. Kenapa tidak disarankan membawa Zam-Zam di check-in? Karena kalau Zam-Zam yang dibawa atau dibeli resmi dari bandara itu botolnya divakum Bapak Ibu. Jadi botol biasa, botol galon 5 liter lalu divakum dengan plastik vakum lalu dimasukkan ke dalam kardus. Nah, kalau Bapak Ibu yang bawa Zam-Zam di koper, itu biasanya mungkin disimpan di dalam botol air mineral dan itu ditutup saja. Sementara di atas itu kan udaranya dingin. Dingin itu bisa jadi airnya akan membeku di atas lalu pecah, karena kan air kalau beku ngembang, ataupun botolnya bisa bocor. Nah, bocornya itu airnya akan mengalir dan kita takutkan akan membahayakan penerbangan karena misalnya menyebabkan korslet di kelistrikan pesawat, atau dia mengalir dan membeku di atas. Membeku, dia menghalangi fungsi mekanikal pesawat yang harusnya bisa bergerak, tetapi karena ada air tersebut membeku jadi tidak bisa bergerak, dan ini sangat berbahaya sekali. Jadi tolong jangan membawa botol Zam-Zam di dalam koper bagasi Bapak Ibu naik check-in. Lalu untuk yang jemaah disabilitas, kembali lagi pada saat kepulangan diinformasikan yang membutuhkan wheelchair, bisa jadi berangkatnya hanya 5 gitu loh. Tapi pada saat di sini kecapean, lalu pulangnya butuhkan wheelchair, jadi tambah jemaahnya jadi 7 orang atau 8. Nah, ini travel menginformasikan ke maskapai penerbangan karena nanti akan disediakan. Next. Nah, ini yang hal-hal khusus yang perlu diperhatikan, yang diwaspadai, sangat dilarang bercanda atau menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan bom atau bom jokes, tadi Bu Neni sudah sampaikan, ataupun bercanda tentang teroris dan lain-lain gitu ya. Ini ada kasusnya, kami mengurus
salah satu jemaah umroh yang bercanda membawa bom di dalam pesawat, dalam maskapai pesawat. Itu pesawatnya sudah akan berangkat dan dia bercanda lalu dikonfirmasikan oleh pramugari, Pak ini saya tanya sekali lagi, Bapak bawa apa ini kok berat? Iya saya bawa bom. Nah, langsung itu seluruh bandara, aparat keamanan siaga 1, pesawat tersebut ditarik ke area remote, penumpang diturunkan semua, diisolasi di gate, dimasukkan kembali di gate, barang bawaan semua diperiksa, dicek oleh anjing pelacak, dimasukkan ke dalam X-ray lagi, dan barang-barang bagasi yang sudah dimasuk ke dalam bagasi pesawat diturunkan satu-satu dan dicek lagi Bapak Ibu. Jadi kebayang kerepotannya, itu delay sampai 9 jam. Nah, dan jemaahnya alhamdulillah bisa tinggal lebih lama di Saudi. Nah, alhamdulillah. Biasanya kan kita berdoa, wah pengen lama-lama di Saudi gitu Pak. Nah itu yang jemaah yang bom jokes itu alhamdulillah bisa tinggal lebih lama di Saudi 8 bulan Pak. 8 bulan dari ancaman kurungan 5 tahun dan denda 500.000 rial. Nah, dia kena 8 bulan dan 10.000 rial. Kemudian pulangnya dideportasi. Nah, dicekal, dicekal 10 tahun. Seperti itu. Lalu tiket pesawat ya untuk dari travel jangan yang pro forma ataupun yang hanya booking berangkatnya, pulangnya belum. Nah, ini harus dipastikan. Dan Bapak Ibu yang mungkin yang ada jemaah yang hadir di sini juga perlu dicek, minta bukti tiket pesawatnya, kode bookingnya apa, kalau bisa, kalau perlu Bapak Ibu cek itu di website kan sekarang banyak gitu, bisa dicek ini tiketnya oke atau confirm atau tidak. Nah, barang-barang yang perlu dihindari, senjata api, amunisi, dan rokok. Rokok itu bagi jemaah pria maksimal 200 batang atau 1 slop. Lebih dari itu akan dikenakan denda ataupun disita. Senjata api atau amunisi ini tadi yang Bu Neni sampaikan itu terutama bagi Bapak Ibu jemaah atau yang berdasar dari kesatuan, biasanya dari polisi atau TNI Polri ya. Nah ini biasanya bawa tas kecil ataupun tas backpack yang suka dipakai dalam tugas di Indonesia keseharian ataupun sedang latihan menembak, lupa terselip 1 peluru. Nah ini juga kejadian di sini pada saat kepulangan tertahan karena ada peluru situnya. Memang iya dia menunjukkan kartu anggota polisi dan itu sudah disampaikan, bisa dikomunikasikan ke pihak berwajib, tapi tetap harus nunggu 3 bulan ya Bu Neni ya. 3 bulan baru pulang. Ya alhamdulillah bisa lebih lama lagi di sini. Tapi nggak bisa umroh karena jadi tahanan kota ya, tahanan rumah. Itu jadi tahanan rumah atau tahanan di hotel, nggak boleh kemana-mana. Karena sewaktu-waktu akan dipanggil oleh pihak yang berwajib sini untuk di-interview atau minta keterangan lanjutan. Lalu uang tunai, batas maksimal uang tunai tadi sudah disampaikan juga, ada perbedaan dari Saudi dan Indonesia. Kalau Saudi 60.000 rial atau setara sekitar 240 jutaan ya. Nah, kalau Indonesia hanya sampai 100 juta. Nah, ini perlu dicermati oleh Bapak Ibu, terutama yang pengen belanja di sini ataupun para travel yang ingin bawa uang tunai untuk membayar fasilitas hotel ataupun bus dan lain-lain. Jadi sebaiknya ada wakil yang resmi di sini untuk dari pihak travel. Tadi untuk jemaah yang sakit, kecelakaan sudah disampaikan, lalu informasikan kebutuhan khusus jemaah pada pihak maskapai penerbangan, dan terakhir, apabila ada sesuatu yang menimpa Bapak Ibu ataupun jemaah Bapak Ibu, agar segera diinformasikan ke travelnya, dan travelnya agar diinformasikan ke KJRI untuk bisa dikoordinasikan dengan pihak terkait di sini. Kadang-kadang
kalau kita cepat ya Bu Neni ya bisa segera ditangani dan selesai, tidak perlu lanjut. Tetapi kalau itu agak lama, itu akhirnya harus dilimpahkan ke mahkamah umum dan harus ada penuntutan dan lain-lain. Demikian paparan dari kami. Terima kasih. Syukron jazilan, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rio atas paparannya. Alhamdulillah sangat jelas sekali, nambah pengetahuan dari para calon jamaah maupun pihak penyelenggara jamaah. Jadi memang dalam paparan Pak Rio tadi disampaikan ada sebelum penerbangan, pasca penerbangan, dan setelah penerbangan. Di antaranya sebelum penerbangan terkait mungkin aturan penerbangan itu harus diperhatikan, lalu juga info dan sebagainya, termasuk juga untuk jadwal atau itinerary bagi jamaah harus disebarkan kepada jamaah itu sendiri. Yang selama penerbangan kita juga harus memperhatikan adanya pendamping bagi para jamaah maupun juga aspek kesehatan harus diperhatikan. Lalu setelah penerbangan, setelah ketibaan, tempat landing, terminalnya di mana, karena memang di Jeddah sendiri ada 3 terminal, ada terminal haji, terminal not terminal utara, sama terminal 1 ya, terminal T1, dan juga mungkin dokumen serta bagasi ataupun transport yang akan digunakan oleh jamaah harus diperhatikan dengan baik. Lalu juga himbauan lain tadi telah disampaikan oleh Pak Rio. Untuk selanjutnya kita mungkin supaya ringkas, karena mungkin di Jakarta ataupun di Indonesia waktu maghrib sudah dekat, kita mungkin batasi pertanyaan yang masuk di kolom Zoom saja ya Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, diantaranya terkait dengan bagaimana dengan visa multiple, apakah itu bisa untuk dilaksanakan untuk haji, mungkin nanti Bu KPW akan jawab. Terus yang berikutnya juga ada usul, ini mungkin usul dari salah satu jamaah kita yang disampaikan, mungkin usulnya sangat baik, yaitu sebaiknya pemerintah Saudi tidak mengeluarkan visa apapun selama musim haji, kecuali ada urgensi tertentu, karena masyarakat yang mendapatkan visa beranggapan itu tuh sudah bisa masuk dan izin masuk ke Saudi gitu ya. Mungkin ini kami jawab, memang setiap pertemuan kita sampaikan kepada pihak pemerintah Saudi, karena itu ranahnya mereka. Kita sebagai perwakilan Indonesia ataupun pemerintah Indonesia hanya sebatas menyampaikan, dan ini mungkin yang disampaikan oleh Pak Sugeng itu memang sudah disampaikan juga gitu, tapi hak dan otoritasnya kan di pihak Saudi sendiri. Yang berikutnya ada pertanyaan, apakah jamaah ex-Tarhil yang ingin hendak melaksanakan haji itu apakah bisa melaksanakan manasik haji gitu ya? Mungkin nanti akan dijawab oleh Bu Neni juga. Lalu berikutnya ada pertanyaan terkait jamaah sakit dari negara transit itu bagaimana? Mungkin misalkan contohnya itu transit di Singapura gitu. Nah itu bagaimana? Mungkin nanti Pak Rio akan jawab ya terkait dengan jamaah transit tersebut yang sakit gitu ya, yang emergensi mungkin Pak harus keluar dari pesawat gitu, bandara. Terkait materi insya Allah nanti akan disampaikan ya Pak Ali, insya Allah kita sampaikan. Yang berikutnya terkait dengan ini mungkin langsung bisa kita jawab, ada korban dari agent hotel ya. Mungkin nanti ini silahkan sebagaimana arahan Bapak Konsul Jenderal, apabila ada yang menjadi korban dari atas ketidakpastian hotel dan sebagainya, silahkan bersurat kepada kami disertai dengan data dukungnya yang jelas. Data dukungnya itu yang menjadi dasar tindak lanjut dari pemerintah Arab Saudi. Sampai sekarang kami masih belum menerima terkait dengan aduan apabila ada hotel yang memang sebagaimana disampaikan ataupun ramai memang di para jamaah. Kami perlu dasar hukum juga untuk menyampaikan kepada pemerintah Arab Saudi. Maka dari itu silahkan mungkin Bapak Ibu apabila ada hal yang sama bersurat kepada kami ataupun mungkin kepada Kemlu disertai dengan dasar data dukung yang jelas begitu. Mungkin supaya tidak banyak yang ingin ininya ya, mungkin nanti juga bisa disampaikan oleh Pak Nasrullah juga mungkin yang ada di Zoom. Silakan Bapak Ibu mungkin untuk tanggapannya. Mungkin saya jawab dulu mengenai visa multiple. Jadi memang di Arab Saudi itu tadi sudah disampaikan Pak Nas, la hajja bila tasrih.
Nah, yang termasuk izin untuk melaksanakan haji itu pertama visa haji, yang kedua tasrih. Tasrih itu untuk warga negara asing yang bermukim di Arab Saudi. Jadi mengajukan melalui aplikasi Nusuk, kemudian kita akan dapat tasrih haji. Selain itu tidak boleh. Kasus yang banyak terjadi di tahun 2024 adalah warga negara asing termasuk Indonesia yang haji menggunakan visa ziarah. Kalau misalnya teman-teman hanya mendengar 1-2 kasus, pada kenyataannya di lapangan kasusnya banyak sekali. Misalnya, mungkin yang marak terdengar ya, terpaksa di hotel-hotelnya itu dimatikan lampu, matikan listrik, matikan AC, padahal di musim panas. Karena apa? Karena supaya aparat tidak tahu. Karena ketika aparat tahu dan visanya menggunakan visa ziarah, visit multiple, ziarah ini kan visa visit, baik multiple, baik single, ya kan, maka dia akan dirazia dan dikeluarkan dari kota Mekah. Gitu. Jadi terlalu banyak resikonya. Itu tidak boleh. Kemudian untuk penipuan-penipuan yang banyak sekarang jamaah tidak dapat hotel nih, ya kan? Ternyata travelnya ditipu oleh broker. Tadi seperti Pak Iit bilang, silakan teman-teman dari travel ya yang punya datanya ya dan punya bukti-bukti transaksinya, kita bawa ke KJRI, kami akan berikan pendampingan untuk melapor ke kantor polisi. Di Arab Saudi ini hukum ketat diterapkan gitu. Kemudian juga dari Kementerian Haji ini sangat mereka ini sangat senang gitu dengan jamaah haji Indonesia gitu. Jadi ketika jamaah haji Indonesia atau jamaah umroh Indonesia ada bermasalah, kita langsung laporkan, insya Allah bisa ditindak. Hanya saja memang sejak sosialisasi terakhir di Madinah, kita tunggu-tunggu tidak ada yang mau memberikan pengaduan langsung. Kemudian, saya jawab. Jamaah ekstarhil, Bu. Kalau jamaah ekstarhil, bagaimana kalau misalnya dia pernah, tarhil ini kan sekarang masa cekal 10 tahun. Jadi kalau misalnya Anda dulu ditarhil di tahun 2000, 2010 gitu. Kemudian dapat kuota haji. Apakah bisa masuk? Nggak bisa. Karena apa? Karena statusnya masih cekal sampai 10 tahun. Nah, yang dihitung dalam Arab Saudi itu adalah bulan Arab dan tahun Arab. Ya, jadi kalau misalnya Anda ekstarhil, kemudian nih sudah mengira-ngira nih, 8 tahun nih saya di Indonesia sejak pulang dari tarhil, saya dapat kuota haji. Lebih baik Anda lapor dari sekarang daripada Anda sudah datang ke Arab Saudi kemudian tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Apakah kasusnya ada? Dalam beberapa tahun terakhir ini saya bilang ada. Jadi ekstarhil tetap tidak masuk walaupun dia sudah memegang visa haji. Mungkin bisa ditambahkan sama Pak Rio, Pak Dilan. Iya. Terkait ini Pak Rio, dari jamaah yang transit sakit tiba-tiba dan vaksin Pak ya. Ya, mungkin nambahin Bu Neni juga, mungkin Bapak Ibu yang travel juga perlu tanya juga ya pada jemaahnya, apakah pernah bekerja di Saudi ataupun yang ekstarhil, karena jangan sampai masuk ke sini tiba-tiba dicekal. Lalu ada pertanyaan tadi terkait vaksin ya Bapak Ibu. Jadi untuk aturan vaksin meningitis itu dari Kementerian Kesehatan memang diwajibkan, Kesehatan Arab Saudi Bapak Ibu. Dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi memang diwajibkan untuk beberapa vaksin, antaranya meningitis. Lalu untuk ada aturan dari penerbangan terbaru dari Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi atau GAKA itu mengeluarkan edaran pada tanggal 6 Februari itu, yang isinya adalah menangguhkan kewajiban maskapai penerbangan untuk memeriksa atau mewajibkan adanya bukti vaksin para penumpang sebelum berangkat. Jadi aturan itu, kewajiban memeriksa bukti vaksin itu ditangguhkan oleh GACA. Nah, untuk apakah dari Kementerian Haji itu masih mewajibkan
Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Nasrullah, Pak Iit. Mungkin tambahkan oleh Pak Nasrullah. Yang sakit di negara transit. Oh ya, mungkin sebelum itu ada yang tadi bertanya sakit di negara transit, Bapak Ibu. Nah, bisa dijelaskan juga apakah memang dia ke negara transitnya itu satu penerbangan, satu tiket atau tiket yang terpisah atau sendiri gitu. Dan karena kalau untuk kita berangkat umroh itu visa umrohnya sudah ada asuransi perjalanan, asuransi kesehatan, tetapi itu di Saudi. Nah, mungkin bisa ditanyakan juga ke travel atau Bapak Ibu itu biasanya kalau mau mengadakan perjalanan internasional bisa melengkapi diri dengan asuransi perjalanan. Itu ya khususnya yang sudah ada riwayat sakit sebelumnya, karena kalau kita tadi di pertanyaan kalau sakitnya di penerbangan biasanya pada saat terbang lalu ada kedaruratan itu biasanya akan di-reroute. Pesawatnya akan turun dan menurunkan orang yang sakit, lalu bisa melanjutkan perjalanan kembali. Nah, untuk biayanya sendiri ini bisa di-cover oleh asuransi perjalanan Bapak Ibu ataupun menurut kebijakan dari maskapainya. Tetapi saya harap ini juga tidak terjadi, tapi kalaupun terjadi ini ada baiknya Bapak Ibu berkoordinasi juga dengan pihak travelnya, karena kan pada Bapak Ibu ini dalam tanggung jawab pihak travel sebagai pihak pembawanya. Seperti tadi disampaikan Bu Nani, sesuai dengan aturan undang-undangnya, pihak travel bertanggung jawab, Ibu ya, untuk melindungi jemaahnya. Demikian Bapak Ibu. Mungkin Pak Nas, apakah masih bergabung Pak Nas? Apabila ingin menambahkan silakan. Kita sambil menjawab dan menunggu Pak Nas, tadi ada pertanyaan terkait apabila ingin menyampaikan aduan. Di sini kita sudah menyampaikan nomor call center ya, call center KJRI terkait dengan agent travel atau lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu menyampaikan surat terlebih dahulu ataupun membuat surat terlebih dahulu disertai dengan lampirannya, disampaikan ke email. Nanti emailnya akan kita sampaikan di kolom chat ya, dan mungkin disampaikan juga via nomor call center yang ujungnya 9667. Jadi Bapak Ibu tidak repot-repot datang ke KJRI, buang-buang waktu, capek gitu kan. Atau kalau misalkan suratnya sudah lengkap dan kita juga nanti akan langsung bergerak gitu ya. Dan nanti akan kita hubungi kalau memang ada informasi yang harus diklarifikasi ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya kasih kesempatan 1 atau 2 orang yang ingin bertanya langsung. Iya, halo, selamat sore Bapak Ibu. Halo, selamat sore. Waktu Indonesia. Ya, terima kasih Pak Di. Ya, silakan Iya, lanjut. Pak. Izin Pak, tidak menyalakan kamera nih karena di Indonesia sinyal agak kurang baik Pak. Izin, saya ingin mengkonfirmasi kembali Pak terkait aturan vaksin meningitis. Karena tanggal 21 Jumat ini saya akan berangkat umroh sekitar 15 atau 14 hari di Mekah dan Madinah. Tadi kan disampaikan memang awalnya ada kewajiban dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi, lalu ada penangguhan pemeriksaan. Sebaiknya seperti apa ya Pak? Apakah memang teman-teman yang mau berangkat divaksin terlebih dahulu meningitis atau memang tidak perlu gitu? Karena mengingat aturan vaksin meningitis selalu berubah. Tahun kemarin saya umroh juga akhir Ramadan itu tidak diwajibkan. Mohon penjelasannya sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Hadi ya, mungkin sambil Ya. menunggu Nas yang lebih berwenang, tapi dari sisi penerbangannya memang kewajiban untuk memeriksa bukti tersebut ditangguhkan oleh otoritas penerbangan sipil Saudi. Kalau kami lebih menyarankan untuk Bapak Ibu semua yang akan umroh itu tetap
melengkapi diri dengan vaksinasi, baik itu diwajibkan atau tidak. Karena itu juga salah satu bentuk perlindungan diri Bapak Ibu, karena bisa dibayangkan pada saat umroh Ramadan ini kemarin saja ada berita dari persnya Saudi, itu satu hari ada 500.000 orang yang berada di Masjidil Haram. Nah itu kan kita rentan untuk terpapar ya, baik itu penyakit baik yang bisa ditularkan melalui pernafasan ataupun bersentuhan langsung. Nah, jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk melengkapi diri dengan vaksin meningitis dan influenza yang cukup dibutuhkan sih, karena biasanya oleh-oleh pulang umroh itu bukan cuma zam-zam dan korma, tapi juga batuk pilek ya Bu Neni. Biasanya pulang umroh ada yang karena kecapean atau mungkin ya suaranya serak ataupun terkena flu selama di sini karena cuacanya cukup ekstrim. Di sini Madinah itu kemarin masih bisa sempat 12 derajat, jadi cukup dingin. Lalu siangnya mataharinya cukup terik. Jadi Pak Hadi, saran kami untuk tetap melengkapi diri dengan vaksin meningitis. Mungkin Baik, Pak Nas. terima kasih Pak. Terima kasih sarannya. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang mau bertanya langsung. Yang masuk juga, apakah KJRI bisa membuat peraturan bagi travel agar mengharuskan adanya tour leader ketika pulang gitu, ada yang pendampingan gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut dapat kami jawab, bukan tupoksi kami ya Bapak Ibu untuk mengharuskan tidaknya gitu kan, kembali kepada tanggung jawab masing-masing pihak travel. Harusnya memang ketika ada pulang ataupun pergi itu kan ada pendampingan, kan itu kan bagian dari tanggung jawab mereka gitu ya Bapak Ibu. Bagaimanapun kan ketika ada apa-apa sebagaimana tadi disampaikan harus ada asuransi, harus ada apa-apa, itu kan yang kita akan kejar juga pada pihak travel itu sendiri. Mungkin di bawah sudah kami sampaikan email KJRI ya Bapak Ibu. Nanti kalau memang ada aduan lebih lanjut terkait dengan adanya hal-hal yang terkait dengan haji dan umroh, bisa disampaikan ke email tersebut ataupun ke nomor call center. Mungkin saya tambahkan terkait dengan Bapak Ibu, mungkin saya tambahkan terkait dengan jamaah yang sakit. Ya, kadang-kadang ada jamaah yang sakit kemudian belum diizinkan untuk keluar rumah sakit oleh dokter, tapi jamaahnya sudah minta keluar gitu. Jadi memang kalau di Arab Saudi ini untuk jamaah warga negara asing yang datang dengan visa umroh resmi, ya kan, ketika dia sakit di situ ada ada asuransi kesehatan ya sampai 100.000 Saudi Real, ya kan, yang masuk di dalam visa umroh tersebut. Nah, ketika kemudian dia sakit, ketika dokter belum mengizinkan keluar gitu, ini para travel tolong berhati-hati ya, jika memang jamaah ini masih misalnya baru operasi, kemudian 2 hari dia minta pulang ke Indonesia, jangan sampai ini menjadi kasus gitu. Karena pernah ada satu kejadian jamaah umroh baru operasi, kemudian 2 hari kemudian minta pulang, keluarganya juga minta pulang, akhirnya jamaah menandatangani DAMA, yaitu pernyataan tetap mau keluar rumah sakit dengan risiko sendiri. Hanya saja masalahnya waktu itu ketika jamaah ini menandatangani DAMA tidak didampingi oleh siapapun. Ya kan? Tak lama ketika jamaahnya pulang ke Indonesia langsung dirujuk ke rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Akhirnya terjadi kasus dengan tuduhan malpraktek. Jadi tolong teman-teman yang di sini sebagai tour leader atau travel jangan meninggalkan jamaahnya yang sedang sakit di rumah sakit. Terima kasih Bu Neni. Mungkin Bapak Ibu apakah masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut?
Karena memang di Jakarta atau di Indonesia sudah mendekati waktu berbuka ya. Materi insya Allah akan kami sampaikan via chat ya di Zoom. Yang Bu Erika itu ke fungsi konsuler aja di chat. Kita belajar kejadian. Ya betul yang ditanyakan oleh Bu Erika itu di chat ya. Silahkan nanti nomor tersebut akan terhubung dengan kami di fungsi konsuler. Insya Allah nanti akan dibantu ya. Bisa nanti bikin mungkin kontak aja ke nomor tersebut. Bu Erika mau datang kapan dan jam berapa, kita nanti akan fasilitasi ya Bu Erika. Memang jika memang posisi sedang di Jeddah, disampaikan saja ke nomor yang ujungnya 9667 ya Bu Erika ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu sekalian yang sedang berada di Jakarta ataupun di Indonesia, silakan bisa berkontak ke Direktorat Perlindungan WNI yang ada di Pejambon di Jakarta ya. Kalau untuk grup PA Pak dari Batam ini tidak ada ya Bapak Ibu yang di bawah naungan KJRI. Mungkin apabila ada yang ingin mengetahui informasi terbaru terkini, tentunya kami juga akan selalu publish di media sosial kami. Silahkan Bapak Ibu bisa follow di Instagram maupun di Facebook. Kalau di Instagram bisa follow di Indonesia in Jeddah. Di sana juga nanti Bapak ketika link bio-nya diklik akan ada beberapa informasi yang bisa Bapak akses, ataupun di Facebook KJRI Jeddah yang ada checklist birunya. Semoga Bapak Ibu tidak termakan itu ya medsos yang palsu, karena kami beberapa kali perhatikan masih ada aja medsos yang palsu ya Bapak Ibu. Kita sudah checklist biru baik di medsos Instagram maupun di Facebook ya. Kalau memang tidak ada lagi mungkin supaya tidak banyak dan panjang lebar, mungkin itu saja kita akan akhiri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Kami mohon mungkin sosialisasi bahannya bisa bisa diakses sama Bapak Ibu dan mungkin bisa dijadikan rujukan, sekaligus mungkin nanti bisa dibagikan apabila ada yang bertanya. Dan satu lagi jangan lupa mungkin untuk isi absensi yang sudah kami share di kolom chat Zoom tersebut. Semoga berkah, semoga mabrur apabila ingin melaksanakan ibadah haji maupun umroh tahun ini, dan selamat melaksanakan ibadah Ramadan, selamat berbuka bagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Dari kami, Iit Misbahuddin Hafiz selaku pembawa acara untuk kegiatan hari ini, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Berkah selalu insya Allah. Sering-sering ya, begini ya, sering. Nggak ada sesi foto bersama. Oh, silakan Bapak Ibu kalau mau screenshot boleh. Foto bersama. Screenshot foto bersama. Insya Allah nanti bulan Syawal kita akan adain juga webinar khusus haji ya. Webinar khusus haji nanti dipantau aja di media sosial kita insya Allah. Insya Allah ditunggu di media sosial kita. Silakan kalau mau foto. Terima kasih Pak Berli. Kita foto 1, 2, 3. Insya Allah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Bapak Ibu Indonesia udah war takjil hari ini. Belum, dikit lagi. Oh, menit lagi ya Pak Bu ya. Masya Allah. Siapa? Ya. Terima kasih Buasnya banyak udah ya. Pak, tinggal istirahatnya Pak, tinggal menikmatinya. Ya, insya Allah. Ini baru mau war takjil nih.